Oke Sobat Ambiar, gimana kabar kalian semua? Saya rehat, saya doakan yang klik subscribe sakitnya hilang, dan yang tidak sakit semoga rezekinya lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Bro Prateja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action komedi dari Jepang yang berjudul Shinjuku Swan. Film ini mempunyai dua part. Yang part pertama menceritakan tentang geng Brass dan geng Harem, dan yang part 2-nya menceritakan tentang geng Brass dan geng Wizard. Intinya part pertama ini menceritakan tentang dua tokoh yang bernama Shiratori Tatsuhiko dan Hideyoshi atau Furuya Daiki. Mereka berdua mempunyai keterkaitan pada masa SMA. Gimana ceritanya? Oke, sebelum kita menuju ke perfilmannya, jangan lupa klik subscribe dulu ya bro. Kalau sudah, kita cekidot ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria berambut kayak sayang engang yang bernama Shiratori Tatsuhiko. Kelihatan dia sedang merenung karena tidak membawa banyak uang dan tidak tahu harus kemana dia pergi. Ketika merenung sambil jalan-jalan, tiba-tiba datang seorang reman-reman kampung yang menghina dan menjitak kepala si Tatsuhiko. Tidak terima dengan perlakuan mereka, si Tatsuhiko pun langsung menghajar mereka dan terjadilah baku hantam di antara Tatsuhiko dan si reman. Singkat pergelutan, ada seorang pria yang menghampiri Tatsuhiko. Dia bernama Mako-san. Si Mako ini menyelamatkan si Tatsuhiko dari reman-reman yang menghajar si Tatsuhiko. Karena di pergelutan tadi si Tatsuhiko kalah jauh dengan si reman-reman tadi. Di sini Mako mengaku bahwa si Tatsuhiko ini adalah saudara kandungnya. Padahal si Mako ini bukan saudaranya ya, oke. Setelah mendengar perkataan si Mako tadi, reman-reman itu pun langsung pergi. Jadi sedikit info, si Mako ini adalah salah satu anggota dari para pencari bakat dari geng Brass. Setelah menyelamatkan si Tatsuhiko, Mako pun membawanya ke tempat makan sambil menawari sebuah pekerjaan kepadanya, yang dimana pekerjaan tersebut adalah mencari bakat atau mencari janda-janda demplon yang ada di kota Shinjuku ini buat dimasukkan ke klub-klub malam. Bedul, gawena cuman yang janda demplon, alas ya boy. Tanpa pikir panjang, si Tatsuhiko pun langsung menyetujui pekerjaan yang diberikan oleh si Mako, dan dia pun langsung melakukan pekerjaannya dan mendapatkan satu wanita yang bernama Nok. Setelah mendapatkan si Nok dengan rayuan semar mesemnya, mereka pun membawa si Nok pergi ke klub panti pijat. Alah, panti pijat. Oke, lanjut. Sesudah mereka sampai di tempat panti pijat, si Nok pun langsung dites buat ngolomoh tempat cai papangna si manajer klub. Aduh, ngarah ya tuh bagoy. Setelah interview si Nok selesai, tiba-tiba si Tatsuhiko pergi dari klub itu. Dia pun berbicara kepada si Mako bahwa dia tidak biasa melakukan pekerjaan itu terhadap ciwe-ciwe. Dan di sini si Tatsuhiko merekomendasikan kepada si Mako bahwa mulai detik ini setiap wanita yang dia dapatkan akan ditempatkan di tempat yang lebih baik lagi. Dan besoknya si Mako langsung memberi pelajaran kepada si Tatsuhiko tentang tipe-tipe janda yang harus dia rekrut. Dan bagusnya di sini si Tatsuhiko langsung mengerti apa yang dimaksud dengan si Mako. Singkat cerita, kita dipertemukan dengan musuh utama di film ini, salah satu anggota dari geng harem yang bernama Hideyoshi dan kawan-kawan yang sedang menghampiri anak dari Brass yang sedang mencari ciwai dan janda-janda bohai. Sekedar pengetahuan, si Hideyoshi ini orang yang bisa diandalkan di geng harem gitu.
Dia juga suka melakukan transaksi narkoboy dengan reman-reman, dan dia pun sangat berambisi buat menghancurkan Bruce karena di The Bruce itu ada si Tatsuhiko, musuh bebuyutannya di SMA gitu loh. Oke, kembali ke tokoh utama yang sedang mencari Chiwai Montox, dan malahan dia ketemu dengan Nona Ryoko, pemilik klub panti pijat Moulin Rouge. Mereka pun berkenalan cukup lama sehingga mereka berdua melakukan sesuatu yang sangat diinginkan oleh si Otong, setan ngehasut. Aduh. Setelah bermesem-mesem, besoknya si Tatsuhiko ditemui oleh si Seki dan Yosuke. Mereka mengajak si Tatsuhiko pergi ke daerah kekuasaannya harem dan menyuruh agar si Tatsuhiko merayu ciwai-ciwai yang berada di daerahnya harem. Namun sayang, si Tatsuhiko malah keciduk oleh anak-anak harem dan mereka pun membawa si Tatsuhiko pergi ke tempat yang sepi, sedangkan si Seki dan Yosuke malah kabur meninggalkan si Tatsuhiko. Memang teman laknat. Di tempat sepi ini, si Tatsuhiko langsung dipukuli oleh si Hideyoshi sampai babak belur dan jari tengahnya pun langsung dipatahkan oleh mereka. Dan singkat cerita, anggota Bruce sedang mengadakan rapat kecil-kecilan membahas tentang penyerangan terhadap harem karena harem telah melakukan penjualan narkoba. Maka dari itu, Bruce menginginkan agar harem bisa menjadi anggota Bruce. Mereka pun merencanakan sesuatu terhadap ketua harem dengan umpan si Tatsuhiko di tenggelan. Oke, tenggelan. Mereka semua pun langsung menuju ke markas harem dan bertemu dengan ketua harem. Mereka meminta agar harem bisa bubar dan masuk ke anggota Bruce dengan alasan Bruce akan membayar 30 juta kepada harem. Namun, ketua harem menolaknya dan masuk ke rencana kedua yang dimana si Tatsuhiko dipukuli sampai babak belur, sehingga bos harem pun menyetujui permintaan dari bos Bruce. Mendengar perkataan dari bos harem tadi, si Hayama atau mantan bos harem terdahulu menganggap bos harem sekarang mata duitan, dan dia pun dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh si Hayama lagi. Dan ketika harem dipimpin oleh si Hayama, hubungan Bruce dan harem pun mulai membaik, kecuali si Hideyoshi dan si Tatsuhiko. Pada saat tengah malam, si Hideyoshi menemukan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh seorang laki-laki, dan wanita tersebut bernama Aiha. Tidak tega melihat wanita cantik, putih, kayak sampe karet itu, si Hideyoshi pun membantu si Aiha, dan sebagai ucapan balas budinya, si Hideyoshi pun membawanya pergi ke tempat penggeprekan. Kade, bukan tempat pijat plus tapi penggeprekan. Oke. 2 hari kemudian, tiba-tiba si Tatsuhiko datang ke klub milik harem, dan kelihatan si Aiha pun sedang membaca buku bergambar tentang pangeran impian. Dia meyakini bahwa pangeran impiannya itu akan datang dan menjemputnya. Selang beberapa detik, tiba-tiba datang manajer klub tersebut dan memukuli si Aiha karena si Aiha ini sangat bertele-tele. Tak sengaja melihat Aiha sedang dipukuli, si Tatsuhiko pun langsung menghajar habis-habisan manajer klub tersebut. Dan di sini, si Aiha pun bertemu dengan pangeran impian yang akan membawanya pergi. Merasa berbunga-bunga bertemu dengan pangeran, si Aiha pun langsung ikut pergi bersama si Tatsuhiko ke panti pijat. Sambil di perjalanan mereka melakukan atraksi Indiaan. Ayaku gitu nah dulu teuing. Lanjut,
Di sini Shiseki menyuruh kekasihnya agar dia menyamar jadi Chiwai Lonte di klub malamnya harem. Dan dia menyuruh agar memata-matai si Hideyoshi saat melakukan transaksi narkoboy, dan transaksinya akan dilakukan di tempat bowling. Namun sayang, rencananya si Seki sudah ketahuan sama harem. Mereka pun langsung memergoki Seki dan mengajak Seki baiwan dengan Yoshihima. Singkat cerita, tiba-tiba si Aiha merasakan efek narkoboy yang selalu diberikan oleh si Hideyoshi dan membuatnya pergi ke tempat klub malam penggeprekan itu lagi. Mengetahui hal tersebut, si Tatsuhiko pun langsung mencari Aiha ke tempat penggeprekan itu. Setibanya di tempat, si Tatsuhiko pun bertemu dengan si Aiha yang sudah dipek-prek oleh si manajer klub. Dan tak lama, datang juga si Hideyoshi sambil membawa koper yang berisi narkoboy. Hideyoshi. Ya, otomatis si Tatsuhiko pun bertemu dengan si Hideyoshi dan mengambil koper yang dibawa oleh si Hideyoshi. Mereka pun melakukan pergelutan 1 versus 2 untuk memperebutkan koper yang berisi narkoboy itu. Tiba-tiba, si Aiha pun mengambil pisau dan menusuk manajer klub itu hingga tewas. Melihat manajer klub tewas, si Hideyoshi pun pergi dari tempat klub tersebut dan menyerahkan koper itu kepada si Tatsuhiko, dan dia akan membarternya dengan uang 200 juta dolar. Singkat cerita, malam besoknya si Tatsuhiko pun menemui si Hideyoshi dan akan melakukan penukaran koper. Sebelum penukaran, mereka pun berbincang-bincang akan masa lalunya yang dimana si Hideyoshi ini merasa iri terhadap si Tatsuhiko karena si Tatsuhiko mempunyai banyak teman dibandingkan dengan dirinya. Sudah berbacot-bacotan, si Tatsuhiko pun melemparkan koper dan disusul dengan dirinya melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Oke. Dan mereka pun melakukan pergelutan yang menyebabkan si Tatsuhiko mengakui bahwa sekarang kau adalah temanku dan kau boleh menelponku kapan saja. Belum sampai di situ, besoknya ketika si Hideyoshi mau pergi dari gedung, tiba-tiba dia disambut oleh sekelompok geng, dan di sini pun si Hideyoshi ditenggelam dan menyebabkan si Hideyoshi tewas karena tewasnya itu ditembak oleh sniper. Oke. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Oke bro, kita berjumpa lagi di part 2-nya. Oke, see you next time and goodbye.